Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Surapensi Saragi, STB 4991, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin saya akan memaparkan materi mata kuliah Politik, Hukum, dan Pemasyarakatan untuk ujian tengah semester. Politik, Hukum, dan Sistem Pemasyarakatan. Evolusi, paradigma, dan implementasi ketahanan pangan. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Ius constitutum, mengevaluasi hukum yang berlaku saat ini secara kritis. Ius constituendum, menentukan arah pembentukan hukum yang dicita-citakan di masa depan. Pembangunan nasional, yaitu sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan regulasi negara. Sistem pemasyarakatan Indonesia, memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Reintegrasi sosial, tujuan utamanya adalah mempersiapkan warga binaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga yang produktif dan taat hukum. Bukan sekedar hukuman, tapi pemulihan hubungan kemanusiaan. Warga Pembinaan warga binaan, fokus pada mental, spiritual, dan keterampilan. Pembimbingan klien, pengawasan bagi mereka yang menjalankan integrasi, PB atau CB. Keamanan dan ketertiban, menjalin lingkungan kondusif di dalam lapas dan rutan. Transformasi paradigma hukum, pergeseran fokus dari hukum fisik menuju pemulihan harkat martabat manusia. Penjara kolonial, menjerakan, difference, isolasi sosial, dan sarana penindasan. Perjuangan kemerdekaan. Pemasyarakatan, pengayom, non-diskriminasi, dan penghormatan hak asasi manusia. Hukum di Indonesia, pengertian, ruang lingkup, dan tujuan. Hukum pada dasarnya adalah kumpulan pedoman yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Secara umum, hukum memiliki karakteristik sebagai berikut. Kumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat. Dibuat oleh lembaga resmi negara yang berwenang. Berisi perintah yang harus dilakukan dan larangan yang harus dijauhi. Bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia demi terciptanya ketertiban umum. Ruang lingkup hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur interaksi dan hubungan antara negara yang dengan warga negaranya, menitikberatkan pada kepentingan umum. Hukum privat, hukum yang mengatur interaksi dan hubungan antara individu yang satu dan dengan individu yang lainnya, menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Tujuan hukum, keadilan, mewujudkan keadilan dengan memberikan porsi yang tepat dan seimbang kepada setiap individu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemanfaatan, memastikan hukum memberikan kebahagiaan, kegunaan, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat mayoritas. Pastian, menjamin adanya perlindungan hukum yang jelas. Baik, selanjutnya materi penjara pra kemerdekaan. Perkembangan sistem kepenjaraan Indonesia tahun 1945 sampai 1964. Setelah 1945, pengelolaan penjara beralih ke pemerintah Indonesia sementara kerangka hukum masih diwarisi dari Belanda. Pengambil alihan manajemen. Pengelolaan penjara secara administrasi diambil alih oleh negara. Namun operasional menghadapi tantangan besar, seperti fasilitas rusak, sumber daya terbatas, dan kebutuhan latihan petugas. Upaya pemulihan berjalan paralel dengan penanganan tawanan perang dan konflik internal. Hukum kolonial tetap. Sistem tetap beroperasi berdasarkan KUHP atau warisan kolonial yang membatasi reformasi cepat dan mempengaruhi praktik hukum. Kondisi fisik penjara. Banyak fasilitas mengalami kerusakan akibat perang kemerdekaan dan kurangnya pemeliharaan. Kapasitas terlampaui dan tersedia keterbatasan sumber daya, tenaga, serta pelatih bagi petugas. Ideologi memanusiakan. Mulai muncul pendekatan rehabilitasi yang menekankan hak dan reintegrasi narapidana. Fungsi sebagai penahan.
penahanan politik. Penjara juga difungsikan untuk tak menahan tawanan perang dan tahanan politik dari konflik internal seperti DITI, dan PRRI Permesta. Gagasan Dr. Saharjo dan 1964. Dr. Saharjo mengusulkan konsep pemasyarakatan sebagai alternatif sistem kolonialistik. Tahun 1964 menandai titik balik formal menuju model yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi. Pemasyarakatan 1964. Konferensi Lembang dan evaluasi kebijakan pembinaan narapidana. Konferensi Lembang pada tanggal 27 April sampai 7 Mei 1964 menandai lahirnya sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem penjara tradisional. Pendekatan menekankan pembinaan holistik, prinsip pengayoman, narapidana dianggap sebagai individu yang tersesat dan perlu dibimbing untuk reintegrasi sosial. Latar belakang. Konferensi berlangsung pada 27 April sampai 7 Mei 1964 sebagai momen reformasi sistem pemidanaan. Dampak sistem peralihan ke sistem pemasyarakatan menggeser fokus dari hukuman murni ke pembinaan dan reintegrasi sosial. Lalu materi ketahanan pangan. Strategi pemasyarakatan untuk swasembada dan pembinaan warga binaan. Pemasyarakatan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan memanfaatkan aset lahan dan program pembinaan terpadu. Pemanfaatan lahan lapas mendukung program swasembada dan mengurangi beban anggaran bahan makanan, terutama meningkatkan produksi pangan internal, mengurangi ketergantungan, dan mendukung penerimaan negara bukan pajak. Pembinaan kemandirian. Program pembinaan fokus pada pelatihan pertanian, peternakan, dan keterampilan wirausaha bagi warga binaan. Contoh, lapas terbuka seperti Ciangir dan Kendal memanfaatkan lahan untuk padi, jagung, dan peternakan sapi. Simpulan, integrasi pemanfaatan lahan lapas dengan kebijakan nasional memperkuat ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Demikian pemaparan saya pada materi mata kuliah politik, hukum, dan pemasyarakatan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.